Terima kasih Tuhan atas kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pada siang hari ini, di mana kami bersama-sama bersekutu di rumah ini dalam mesbah keluarga. Kiranya terima kasih kehadiran Tuhan, terima kasih kuasa Tuhan yang nyatakan di tempat ini. Kami telah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan bertahta di atas puji-pujian kami. Sehingga kehadiran Tuhan sungguh nyata di dalam ibadah kami pada hari ini. Baik di ibadah kami di tempat ini, maupun di rumah-rumah, mesbah-mesbah keluarga, di rumah-rumah, dimanapun berada pada saat ini. Yang datang memuji, menyembah, memuliakan nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap ibadah kami. Dan Tuhan juga menuntun kami sehingga kami boleh menikmati hadirat Tuhan dan mengalami jamahan Tuhan, pertemuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hidup kami diubahkan menjadi yang baru sesuai sama dengan hidup Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih hadiran-Mu, terima kasih urapan kuasa-Mu yang nyatakan di tempat ini. Sehingga apapun masalah kami, Tuhan yang menjadi jawaban dan jalan keluar dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan belajar dari firman-Mu. Oleh karena Tuhan, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Oleh karena Tuhan, berkati setiap firman-Mu yang kami pelajari. Singkapkan rahasia kebenaran firman ini kepada kami sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikanlah Tuhan kepada kami pada saat ini, kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang mau kita dengarkan pada saat ini terambil daripada kitab Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Sampai sana firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada pada saat ini, firman Tuhan ini datang kepada kita sebagaimana pada saat itu adalah kepada umat pilihannya Israel, yang merupakan teguran keras melalui Nabi Yeremia tentang ketidaktaatan daripada orang-orang pilihan Tuhan pada saat itu. Mereka selalu mengeraskan hati, menentang setiap pengajaran firman Tuhan. Sehingga melalui Nabi Yeremia, Tuhan menyampaikan firman ini sebagai teguran untuk memberi pilihan kepada orang Israel ataupun umat pilihan pada saat itu. Apa yang mereka pilih? Apa yang akan mereka andalkan? Tuhan memberikan dua pilihan. Yang pertama, boleh mengandalkan kekuatannya, boleh mengandalkan manusia, tetapi akibatnya akan mengalami hal yang tidak baik. Tetapi kalau mau mengandalkan Tuhan akan mengalami yang baik. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di sini jelas dikatakan oleh firman Tuhan, ini adalah berdasar karena orang Israel pada saat itu diperhadapkan kepada pilihan
dalam perlindungan mereka ketika mereka terancam oleh dua bangsa yang besar, bangsa Asyur dan Mesir. Sehingga mereka mau memilih salah satu bangsa ini yang menjadi partner mereka untuk dapat melindungi mereka dari segala ancaman-ancaman yang ada. Tetapi Tuhan tidak menghendaki ini. Itulah sebabnya firman Tuhan datang kepada umat Israel pada saat itu melalui Nabi Yeremia untuk mengingatkan mereka. Apakah mereka akan mengandalkan kekuatan manusia, bangsa-bangsa, atau kekuatan Tuhan? Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Kristus, Tuhan memberikan dua pilihan ini melalui pemberitaan firman Tuhan dengan konsekuensinya masing-masing. Karena ketika waktu itu bangsa-bangsa yang ada di sekitar bangsa Israel adalah bangsa-bangsa yang besar, yaitu Asyur dan Mesir. Maka mereka mau memilih salah satu daripada bangsa ini sebagai teman mereka, partnernya, untuk menolong mereka dalam kesesakan dan tekanan bangsa-bangsa lain. Nah, oleh karena itu Tuhan menegur mereka, siapa yang mereka andalkan di dalam menghadapi masalah-masalah yang mereka hadapi pada saat itu. Jadi sebagai tema kita firman Tuhan pada hari ini adalah menekankan supaya kita mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Kristus, jelas dikatakan apabila mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan manusia atau bangsa-bangsa yang dianggapnya kuat, maka dikatakan adalah sama seperti semak bulus yang kering, yang dihembuskan angin kemana saja angin menghembuskan membawanya. Mereka tidak mendapat kehidupan yang nyaman. Mereka akan diombang-ombingkan oleh kehidupan dunia ini. Apabila mengandalkan kekuatannya, mengandalkan manusia, khususnya pada saat itu adalah bangsa-bangsa. Karena dalam kenyataannya pada waktu itu, karena umat pilihan Israel itu memandang bahwa Mesir atau Asyur adalah yang kuat. Tetapi justru satu bangsa yang tidak ada kekuatannya, yang tidak pernah dengar suaranya, yang tidak pernah diperhitungkan kekuatannya, justru itu yang dipakai Tuhan untuk menghancurkan bangsa-bangsa itu dan mengalahkan, yaitu juga menawan orang Israel itu, bangsa Babilonia, sehingga mereka ditawan dan dituntun, dibawa menjadi budak ataupun sebagai orang yang upahan di negeri mereka ataupun di Babylon. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Kristus, juga di dalam kehidupan kita pada saat ini, Tuhan memberikan kita dua pilihan andalan. Yang pertama, kita mengandalkan kekuatan kita atau mengandalkan orang lain ataupun keluarga kita mungkin, uang kita mungkin yang kita andalkan, ataupun kekayaan jabatan kita, atau mengandalkan Tuhan. Yang jelas tadi, apabila kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan orang lain, manusia, maka keadaan kita akan seperti semak bulus. Kita akan mengalami kekeringan yang tidak berkeputusan. Tetapi Tuhan menunjukkan satu pilihan lagi, yaitu sebagai andalan yang utama, supaya mengandalkan Tuhan. Karena yang mengandalkan Tuhan akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke air, dan yang senantiasa daunnya hijau,
dan juga menghasilkan buah-buah yang baik. Itulah sebabnya Tuhan mau mengajar bangsa Israel waktu itu untuk mengadakan pilihan yang tepat, dan juga kepada kita pada saat ini. Di dalam persoalan-persoalan, masalah-masalah yang sedang kita hadapi, seperti apa yang dihadapi bangsa Israel pada saat itu, himpitan mungkin dari tekanan luar, penindasan, intimidasi, dan juga hal-hal yang membuat mereka tertekan, juga terjadi di dalam hidup kita sebagai umat Kristen pada saat ini juga, ataupun seluruh umat manusia. Ada tekanan-tekanan yang kita hadapi. Secara khusus kita lihat pada saat ini, intimidasi daripada penyakit virus corona, COVID-19, yang begitu mengerikan dan menakutkan. Tetapi di sini kita diberikan pilihan. Kita menghadapi persoalan ini mengandalkan siapa? Mengandalkan kekuatan kita untuk mengatasinya, atau mengandalkan Tuhan? Memang kita tetap mengandalkan pertolongan manusia di dalam menghadapi persoalan ini melalui hikmat yang sudah diberikan Tuhan kepada manusia dalam mengatasi segala persoalan, khususnya dalam penyakit. Tetapi juga Tuhan memberi hikmat kepada manusia itu juga. Selain daripada mengandalkan Tuhan, kita juga harus menuruti aturan tata cara yang sudah diberikan Tuhan kepada manusia, seperti apa yang telah ditetapkan pada saat ini, yaitu ketetapan-ketetapan standar kesehatan yang harus kita turuti di dalam menghadapi, yaitu meluasnya perkembangan penyakit-penyakit virus corona ataupun COVID-19 pada saat ini. Jadi kita harus taat kepada mengandalkan Tuhan dalam menghadapi persoalan ini, karena sebenarnya hanya Tuhanlah yang mampu menyelesaikannya. Walaupun Tuhan itu akan diselesaikan oleh manusia, bisa diatasi manusia, tetapi sumber penyelesaiannya itu tetap dari Tuhan yang memberi kemampuan, hikmat, pengetahuan untuk dapat mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan di mana berada pada saat ini, marilah kita berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kita mengambil pilihan yang tepat yang menjadi andalan kita, yaitu mengandalkan Tuhan, supaya kita hidup seperti pohon yang di pinggir air, yang mengalami hidup yang tidak pernah kekeringan, yang senantiasa menghasilkan buah-buah di dalam kehidupannya, khususnya di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, menghasilkan buah-buah roh yang berkenan kepada Tuhan. Jadi biarlah melalui tuntunan firman Tuhan yang singkat ini, yang menjadi pengalaman dari bangsa Israel ini, umat pilihan Allah, juga menjadi pengalaman pedoman bagi kita pada saat ini di dalam kita mengatasi setiap persoalan-persoalan yang ada. Biarlah kita semua yang dikuatkan oleh firman Tuhan dan semakin mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tuntunan pengajaran firman Tuhan yang telah mengingatkan kami kepada dua pilihan dalam andalan menghadapi persoalan yang ada di dalam kehidupan kami, yaitu biarlah kami mengambil pilihan yang tepat dengan mengandalkan Tuhan dalam mengatasi setiap persoalan, sehingga kami mendapat jalan keluar yang terbaik, yang senantiasa membawa kami semakin teguh berpegang kepada setiap pengajaran firman Tuhan. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Mampukan kami hidup turunnya firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Kristus kami mengucap puji syukur. Kami sudah belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sehingga kami mendapat jalan keluar yang terbaik, yang senantiasa membawa kami semakin teguh berpegang